Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafik Nur Aziza dengan NIM 220803102053 dari program studi D3 Administrasi Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait nisbah bagi hasil dan pembagian bagi hasil guna memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Marmono Singgi MSI. Nah, untuk pembahasan materi tersebut, simak video kali ini. Dalam perhitungan bagi hasil dari pendapatan yang diterima, Bank Syariah dapat berada dalam dua posisi yang berbeda. Pertama, bagi hasil pendapatan antara bank dengan nasabah, di mana bank sebagai mudhorib dan nasabah sebagai sohibul mal. Kedua, bagi hasil pendapatan antara bank dengan nasabah, di mana bank sebagai sohibul mal dan nasabah sebagai mudhorib. Selanjutnya, untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah, di mana bank sebagai mudhorib, sedangkan nasabah sebagai sohibul mal, dilakukan beberapa tahapan yang dilakukan. Adapun tahapannya sebagai berikut. Untuk tahapan yang pertama, yaitu menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Lalu tahap yang kedua, menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. Tahap yang ketiga, menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Tahap yang keempat, menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Dan tahap yang kelima, ini merupakan tahap yang terakhir, yakni akuntansi bagi hasil untuk bank syariah. Nah, prinsip perhitungan bagi hasil ini sangat penting untuk ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua pihak yang akan melakukan kesepakatan kerjasama bisnis. Karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah terjadi horor, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, prinsip perhitungan bagi hasil menentukan jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk bagi hasil. Apakah menggunakan penerimaan bersih, laba kotor, atau laba bersih. Adapun Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya dengan nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa Bank Syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing maupun bagi untung atau profit sharing sebagai dasar dari bagi hasil tersebut. Revenue sharing dalam praktik dipersepsikan sama dengan gross profit sharing yang menganalogikan revenue adalah nilai penjualan suatu barang atau harga pokok plus margin pendapatan. Adapun revenue yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan dipraktikkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Nah, dalam akuntansi, konsep ini biasanya dinamakan dengan gross profit. Dengan demikian, istilah revenue sharing yang biasa digunakan oleh industri perbankan syariah pada dasarnya identik dan sama dengan makna dari gross profit sharing. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil ataupun bagi laba. Dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usahanya itu adalah laba bruto atau gross profit, yang mana bukan total pendapatan usaha atau yang biasa disebut dengan omset. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, maka dasar pembagiannya adalah laba neto atau yang biasa disebut dengan net profit, yaitu laba bruto dikurangi dengan beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Dalam praktik perbankan, gross profit sharing yang dibagi hasilkan kepada pihak ketiga meliputi diantaranya yang pertama, margin bank yang meliputi margin murabahah, salam, dan istisna. Dalam hal ini, margin bank adalah selisih antara harga jual barang dengan harga beli barang. Sekiranya ada pemberian potongan kepada nasabah, maka potongan tersebut akan mengurangi margin bank. Yang kedua, pendapatan ijarah bersih. Dalam hal ini, pendapatan ijarah bersih adalah selisih antara pendapatan ijarah dengan akumulasi penyusutan ijarah. Lalu, yang ketiga adalah bagi hasil pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah. Penggunaan gross profit sharing sebagai dasar perhitungan bagi hasil lebih adil bagi perbankan syariah maupun nasabah.
Mengapa demikian? Karena penggunaan laba kotor sebagai dasar perhitungan bagi hasil telah mempertimbangkan faktor kinerja atau penjualan dan juga biaya harga pokok penjualan sebagai komponen perhitungan laba atau pendapatan kotor. Penggunaan praktik gross profit sharing sebagai dasar bagi hasil bagi nasabah penabung atau deposan dengan skema mudharabah dapat terlihat pada pengakuan pendapatan bank syariah. Pendapatan murabahah yang dibagi hasil misalnya adalah nilai margin murabahah atau selisih harga jual dengan harga pokok barang yang dijual, yang mana uangnya telah diterima oleh bank syariah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dasar bagi hasil kepada nasabah penabung pada dasarnya adalah gross profit sharing dan bukan merupakan revenue sharing. Demikian pula, dalam pengakuan pendapatan ijaroh, besaran pendapatan ijaroh yang disajikan dalam pendapatan utama pada laporan rugi laba adalah pendapatan ijaroh setelah dikurangi dengan biaya operasional aset yang disewakan sebelum dikurangi biaya operasional rutin lainnya. Nah, adapun perbedaan dari prinsip bagi hasil revenue sharing dan profit sharing, yaitu pada prinsip revenue sharing, perhitungannya adalah pendapatan yang dibagi hasil, margin, sewa, dan lainnya dikurangi dengan hak bagi hasil pihak ketiga, ditambah dengan pendapatan operasional lainnya, lalu dikurangi dengan beban operasional, lalu ditemukan laba atau rugi bersih. Lalu pada profit sharing atau pada prinsip profit sharing, yaitu perhitungannya adalah pendapatan yang mana bagi hasil, margin, sewa, dan lainnya dikurangi dengan beban operasional pembiayaan mudharabah, yang mana akan ditemukan laba atau rugi bersihnya. Setelah menentukan prinsip perhitungan bagi hasil yang akan digunakan, misalnya menggunakan revenue sharing, maka dari laporan laba rugi dapat diperoleh jumlah pendapatan yang akan diperhitungkan untuk bagi hasil dari masing-masing jenis pembiayaan. Tahap selanjutnya adalah menghitung pendapatan yang akan didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Dalam perolehan pendapatan, terdapat dua variasi sumber dana untuk memperoleh pendapatan yang diterima oleh bank syariah, yaitu yang pertama, seluruh pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah, dan yang kedua, sebagian pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah dan sebagian pendapatan dari modal bank. Apabila perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil menggunakan pendekatan dana dari mudharabah saja, maka tahapan perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama, menghitung rata-rata saldo harian sumber dana atau RSSD, yang mana hal ini dilakukan karena saldo nasabah dapat berubah setiap hari. Perhitungan rata-rata saldo harian sumber dana menggunakan rumus sebagai berikut. RSSD sama dengan saldo tanggal ditambah saldo tanggal 2 dan tanggal seterusnya dibagi dengan jumlah hari ke N. Yang kedua adalah menghitung rata-rata saldo harian pembiayaan atau RSP, yang mana rumusnya adalah saldo tanggal 1 ditambah saldo tanggal 2 dan seterusnya tanggal ke N dibagi dengan jumlah hari N. Lalu, tahap ketiga adalah menghitung pendapatan untuk bagi hasil, yang mana rumusnya adalah pendapatan bagi hasil sama dengan jumlah rata-rata saldo sumber dana dibagi dengan jumlah rata saldo harian pembiayaan dikali dengan jumlah pendapatan. Tahapan selanjutnya adalah menghitung distribusi pendapatan yang akan dibagi hasil kepada bank dan nasabah. Dalam perhitungan distribusi pendapatan yang akan dibagi hasil kepada bank dan nasabah, dapat menggunakan pendekatan sumber dana dari dana pihak ketiga atau mudharabah saja, atau sumber dana dari pihak ketiga dari sumber dana mudharabah dan wadiah, atau seluruh sumber dana. Sekian pembahasan nisbah bagi hasil dan bagi hasil yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.